Tadinya itu padahal ketika kemarin itu kondisi cuacanya itu benar-benar sedang hujan. Namun ketika aku sampai di kebun, syukurnya hujan langsung berhenti. Aku kurang tahu kenapa, apakah tunggu sebentar Honda lewat. Karena di sini sedang berada di kampung, jadi wajar ya kalau ada motor dengan suara knalpot yang seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke topik. Ke bagian mana tadi? Ya, tadi ketika aku sampai di sini itu cuaca benar-benar hujan. Namun ketika dalam perjalanan kemari lebih tepatnya, namun ketika sampai di sini hujan tiba-tiba langsung berhenti. Apakah ini menandakan bahwa ke kebun itu memang pilihan yang tepat untuk hari ini, atau mungkin Tuhan ada kehendak lain? Entah. Aku sebenarnya sekarang mulai berpikir sebenarnya progres di kebunku ini bisa dikatakan lumayan telat. Enggak, bukan lumayan lagi. Sebenarnya memang telat sih. Terlalu sedikit progres dalam 1 hari atau 1 bulan. Jadi kemungkinan besar aku bakal bikin target untuk setiap bulan. Daripada bikin target yang untuk 1 tahun ke depan, lebih baik kita bikin target itu untuk 1 bulan ke depan. Jadi bisa lebih kepantau progresnya dan pastinya lebih efektif daripada kita bikin target tahunan. Jadi targetnya selama ini yang berhasil aku bikin di tahun ini, lebih tepatnya ini walaupun masih di bulan 10, yang kemungkinan ntar lagi udah memasuki bulan 12, dan ntar lagi bakal tahun baru, tahun 2024. Tapi ya di 2023 ini aku baru berhasil bikin tempat menanam yang dikelilingi dengan pagar seperti ini yang terbuat dari paranet berwarna hitam untuk melindungi tanamanku dari serangan kambing. Jadi di kebunku ini masih bisa dimasuki oleh kambing tetangga. Aku kurang tahu tetangga yang mana lebih tepatnya. Namun ya karena itu kebunku ditutupi dengan paranet ini. Karena sebelum tertutupi dengan paranet ini, kambing itu masih bisa masuk ke dalam area cabaiku ini. Jadi dulu itu cabaiku sering dimakan oleh kambing. Karena itu paranet seperti ini benar-benar dibutuhkan untuk melindungi tanamanku dari serangan kambing. Selain yang ini, aku juga berhasil ngebikin dua tempat untuk menanam sawiku. Karena kalau menanam sawi tidak dipakai dengan insect net seperti ini, dipastikan sawinya itu nggak bakal berhasil tumbuh karena selalu keduluan dengan hama-hama yang ada di kebunku. Salah satunya itu belalang, yang kedua itu adalah tikus. Tikus itu paling banyak di sini, bahkan aku dulu sempat nemu yang tikus besar itu, yang tikus yang sudah mati di depan sini aku nemunya, dan itu langsung aku kubur di media tanam yang di sana. Ya untuk apa ya? Untuk menjadi unsur hara sih bagi tanaman ketika antar tikus itu membusuk. Lumayan juga daripada dia mengganggu kita terus, jadi kali ini kita bakal ganggu dia. Ya udah mati sih sebenarnya, mau diganggu bagaimana lagi. Kali ini aku ingin menetapkan targetku untuk bulan ini. Walaupun sebenarnya ini udah memasuki bulan akhir ya, udah di sekitar tanggal 23 kalau nggak salah. Dan ya walaupun ini udah masuki bulan akhir, tapi aku bakal nentuin langsung targetku untuk hari ini. Walaupun ntar sebenarnya target yang aku tentukan hari ini itu bakal aku terapin di bulan depan, atau bakal menjadi targetku di bulan depan. Namun bakal aku kerjakan mulai hari ini. Oke, jadi target yang pertama itu aku bakal bikin mungkin 2 tempat lagi untuk menanam seperti sana itu. Jadi di situ kan di dalam satu insect net itu terdiri dari 9 polybag. Di sini ada 2 tempat yang dimana berarti 9 kali 2 yaitu 18 polybag. Ya nggak sih? 18 aku lupa. Ya, tapi 18 polybag itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dari rumah. Jadi mau nggak mau aku harus nambah 2 lagi di sekitar sini. Atau mungkin di depannya 2 tempat lagi untuk menanam. Setelah itu mungkin baru tercukupi sayuran kita. Jadi 18 ditambah 18 itu berapa ya? 36 totalnya. 36 itu sebenarnya masih belum cukup juga. Aku rencananya ada target nanam 50 polybag untuk sawiku. Namun untuk sekarang ini kita pelan-pelan aja. Kita tambah aja di sana sekitaran 38 polybag lagi. Dan ya ntar mungkin kedepannya bakal kita upgrade lagi, lebih banyak lagi untuk menanam sawi. Selain menanam sawi, di bulan ini itu aku juga ingin sekali membuat tempat untuk menyemai tanamanku, atau bahasa lainnya itu greenhouse, karena semayanku itu banyak sekali yang gagal daripada berhasilnya apabila tidak ada greenhouse. Greenhouse yang ingin aku bikin itu bukannya greenhouse yang super besar, melainkan greenhouse yang mini saja. Aku itu lebih mentingin fungsi daripada penampilannya. Kelihatannya karena di sekitaran sini sering hujan, jadi kemungkinan besar mataharinya tuh jadi jarang muncul, yang menyebabkan pertumbuhan dari sawi kita. Nah ini sepertinya kutilang, terus tinggi langsing.
karena tidak terkena sinar matahari. Jadi dia pertumbuhannya itu agak meninggi. Jadi daunnya itu agak jarang-jarang gitu. Aku kurang tahu juga apakah benar-benar karena murni kurang sinar matahari atau karena terkendala dari hujan yang terus-menerus turun di sekitaran sini. Tapi ya beginilah update dari sawi kita untuk hari ini, lebih tepatnya. Ntar kita bakal pantau lagi untuk kedepannya gimana. Hari ini akhirnya kegiatan menanam padiku sudah selesai dan kira-kira beginilah hasil akhirnya. Untuk sisa semayan yang belum dipindah ini nantinya akan ditanami di sawah keluargaku yang lain. Setelah menanam padi ini, esoknya kakiku langsung kram. Padahal aku sudah sering sekali menanam padi, namun tetap aja tubuhku masih belum terbiasa. Akhirnya kebunku bersih juga dari rumput-rumput liar yang tumbuh sekitaran sini dikarenakan kondisi sedang musim hujan. Ini by the way tadi ada yang sabit, itu dia katanya mau ngasih pakan untuk sapi. Dan aku dengan senang hati ya mau aja, karena selain tempatnya jadi bersih, kita juga nggak perlu kerja 2 kali untuk nyabutin rumputnya secara manual. Jadi dengan cara seperti ini kita itu seperti menyewa jasa ini rumput, jasa pembersih rumput ya, lumayan. Sekarang ini aku sudah mempunyai ini baru. Nah, ini apa namanya? Ini mikrofon baru ya. Aku lupa apa mereknya. Bentar, aku cek dulu. Nah, ini dia mereknya, TNW. Dan ini untuk harganya itu sendiri sekitar 100 ribuan. Kalian bisa cek aja di toko online favorit kalian. Ya, dan ini udah dapat dengan ini satu dan juga dengan konverter untuk disambungkan ke smartphone-nya. Jadi dia dalam bentuk ini, ntar aku berikan fotonya aja. Mudah-mudahan dengan adanya mikrofon ini kualitas suaranya bisa lebih jernih lagi, bisa lebih jelas lagi, dan ya mudah-mudahan untuk video kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi ini adalah larva kumbang yang dulunya itu sempat ada yang putih-putih besar itu. Ntar mungkin kalau ada klipnya bakal aku tunjukin lagi. Tapi ya ini dia larva kumbangnya. Ini udah menjadi kumbang yang lebih besar. Aduh, aku geli sih. Sorry, gak biasa ngelihat kumbang sebesar ini. Sebenarnya biasa sih, tapi gak tahu deh. Nah, ini yang masih menjadi pupanya, ini juga masih bergerak-gerak ini. Nah, masih bergerak-gerak, melihat. Tapi ya gitu deh. Ini aku sebenarnya agak kurang terbiasa dengan hewan-hewan seperti ini, tapi kalau namanya berkebun pasti banyak sih hewan-hewan seperti ini. Ini by the way aku dapatnya dari komposku yang di sana itu, di karung ini. Nah, itu isinya itu adalah kotoran sapi yang aku ambil dari tempat ternak sapi yang ada di sekitaran kampungku. Dan ya itu di dalam situ awalnya memang udah banyak sekali kumbang-kumbang putih yang besar itu yang tertinggal di dalam, tidak sengaja terbawa lebih tepatnya ke dalam komposterku ini. Dan ini masih ada satu lagi, ini masih besar-besar sekali pasti ya kumbang-kumbangnya, larva-larvanya ini belum pernah aku buka sama sekali. Aku yakin di dalamnya mereka udah pada jadi seperti ini semua. Karena ini udah aku diami kurang lebih 2 bulanan atau mungkin bahkan 3 bulanan semenjak terakhir kali aku ambil komposnya, atau lebih tepatnya mungkin kotoran sapi ya, lebih enak untuk didengarnya. Tapi ya gitu deh, ini ntar bakal aku buang aja ke tempat yang lumayan jauh dari sini agar ntar tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman kita. Ya harapannya sih gitu sih. Jadi mudah-mudahan ntar mungkin dimakanin oleh ayam tetangga atau mungkin dari burung-burung yang lewat di sekitaran sini. Ya aku ingin menjauhin mereka dari area kebunku. Tanaman terongku di sini dia agak menderita nih. Dia udah dimakanin oleh belalang-belalang yang lalu lalang di sekitaran kebunku ini. Gak cuman ini doang, bahkan semayan-semayannya ini udah lumayan pada dimakanin juga, karena ini udah lumayan lama nggak aku pindah tanami. Nah ini pada ada, bahkan ada yang udah lumayan mati juga. Namun ya gitu deh, soalnya udah nggak ada lagi tempat untuk pindah tanami semayan yang ini. Jadi mau nggak mau kita biarkan aja mereka di dalam sini. Harapannya sih bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika ntar udah ada tempat ya baru untuk mereka pindah, baru aku pindah tanami. Tanaman terong yang di sini juga ini udah dimakan oleh belalang. Nah ya ini daunnya lumayan menderita ini. Bahkan ada setengah bahkan dimakanin lah. Ini habis setengah daunnya. Ya belalang di sekitaran kebunku memang banyak sekali sih. Mau nggak mau harus beradaptasi tanaman-tanaman yang ada di kebunku ini. Mau nggak mau. Buah dari tanaman pepayaku ini udah lumayan membesar. Udah banyak juga pertumbuhannya. Aduh nggak fokus, sorry teman-teman.
Ini udah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ada 8 bahkan di belakang ini tadi yang udah lumayan besar juga ini. Dan di atas sana juga udah ada bunga-bunganya yang ntar menyusul menjadi buah. Syukurlah ya. Akhirnya pepaya kita setelah sekian lama mulai berbuah juga.